اهدنا الصراط المستقيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita akan murajaah juga memperbaiki ujung kisah Nabi Musa pada surat Toha, karena nanti setelah ujung kisah di ayat berapa, 199, maka kita mulai penjelasan umum. Kita akan mulai dari ayat 95, yaitu ketika Nabi Musa dikejutkan, ternyata umatnya Bani Israil yang dititipkan kepada Nabi Harun sudah broken, rusak, terkontaminasi oleh pengaruh seseorang bernama Musa Samiri. Jadi kebetulan namanya Musa juga. Jadi terkontaminasi Samiri. Berarti ada pertarungan antar dua kekuatan. Pertama, kekuatan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa juga Nabi Harun. Dasarnya wahyu. Kekuatan kedua adalah kekuatan musyrik, syirik, karena selain juga percaya pada Tuhan, tapi juga percaya pada kekuatan tambahan yang kebetulan bentuknya berhala. Yang uniknya, berhala ini dibikin sendiri oleh umatnya. Bahan bakunya emas. Emasnya emas hasil rampasan curian dari majikan-majikannya pada waktu tinggal di Mesir, yang bahan bakunya terbuat dari emas, hasil rampasan atau curian dari majikan-majikannya pada waktu di Mesir. Nah, berarti yang kekuatan musyrik atau syirik dasarnya kan bukan wahyu. Dasarnya apa ini? Karena biasanya musyrik itu dasarnya adalah praktek orang tua sebelumnya, meneruskan tradisi. Nah, ini perlu dicermati, karena Samiri tidak sedang mengkampanyekan ajaran orang tua dulu. Gimana orang berhalanya dibikin orisinil, sehingga dapat diduga Samiri yang pertama tidak berbasis wahyu. Apa dasarnya? Maka ditanyakan pada Nabi Musa, apa visi misi kamu?
Qala ayat 95 kita ulang. Qala maka Nabi Musa bertanya, memerlukan konfirmasi, penjelasan. Saya Nabi, kamu bukan. Saya terima wahyu, kamu terima apa? Paham nggak penjelasan awal? Bayangkan Bani Israel ditinggal 40 malam, masih dikonsolidasi oleh Nabi Harun, bisa berubah akidahnya. Sedangkan Samiri diketahui bukan Nabi, sehingga tidak mengelola wahyu. Kamu punya apa sih? Nah, Nabi Musa penasaran. Fama khatbuka ya Samiri. Fama khatbuka. Khatbun apa khatbun? Yang mirip dengan khatbun apa? Anak saya itu Hokbin apa? Hokbin itu. Iya. Hokben. Enggak sama dengan khutbun ya. Khutbah, nah mirip tuh. Khutbah Jumat. Apa khutbah itu? Khutbah itu adalah pernyataan sangat penting. Jadi khutbatun adalah pernyataan sangat penting. Apa pernyataan sangat penting pada hari Jumat itu? Soal takwa. Maka tidak disebut khutbah Jumat kalau tidak mengingatkan jamaah sholat Jumat tentang takwa. Nah, kita kembali, khutbatun adalah pernyataan sangat penting. Para hali menikahkan anak dimulai dari apa kun? Khitbah. Nah, khitbatun. Siapa sih ngomong khitbah kun? Oh, berarti udah terampil Pak Dik. Udah menikahkan anaknya. Iya, terampil menikahkan orang lain. Oh iya, anak Baparin. Tapi Ustaz, khitbah kan bukan akad memang. Melamar. Khitbah itu tidak menghalalkan. Tapi jangan lupa loh, khitbah itu pernyataan penting bagi para lelaki. Dilarang mengganggu lamaran orang, karena tidak boleh ada lamaran di atas lamaran. Padahal belum halal tapi sudah tersandera itu si perempuan. Jadi tidak boleh melamar di atas lamaran. Maka kata Nabi Musa, saya nggak perlu penjelasan lain. Famahot, apa pernyataan penting sehingga kamu bisa merubah umat saya? Saya Nabi punya terima wahyu. Kamu bukan Nabi, kamu pakai apa? Ya. Jadi tidak sedang menyalahkan Samiri ini, bisa juga otokritik. Kok bisa ya ada orang mengkonsolidasi umat tapi gak pakai wahyu? Sekarang mah gampang ya Pak, bisa pakai uang, bisa pakai sembako, bisa pakai susu. Ya kan ada capres yang nggak mau dialog, maunya susu gitu kan. Iya, di sini di medsos. Fama khutbuka, apa yang pernyataan pentingmu ya Samiri, wahai Samiri, sehingga kamu bisa mengkonsolidasi banyak umat tidak bertauhid lagi, turut serta bukan hanya menyembah tapi memproduksi si berhala dari emas-emas yang dilemparkan, dibakar di suatu lubang unik.
Kan kemarin ada pertanyaan menjadi 4 dimensi lembu itu, anak lembu ikut dipahat, dicetak atau gimana? Ada juga riwayat yang menjelaskan orang-orang Bani Israel ngebalangaken. Samiri juga melemparkan lembu sehingga menjadi anak lembu dengan sendiri. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan lengkap dengan tulang di dalamnya. Oh, berarti bisa bergerak, kononnya bisa bergerak kononnya. Tapi Quran hanya menjelaskan ada suara. Ya, kalau saya menduga teorinya, apabila tertiup angin kencang di damulah kalau kita, maka timbul suara yang berbeda. Angin suaranya apa? Tanpa suara. Tapi begitu keluar dari si ajal itu, ciut, berarti ada suara terjepit kan? Nah, saya menduganya semacam fluid. Tapi riwayat yang perlu kita hormati memang berbentuk, bertulang, bahkan bergerak. Nah, sehingga kekaguman itulah yang membuat yang semula sudah bertauhid Bani Israel itu akhirnya banyak juga yang percaya ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Mendapatkan pertanyaan intimidatif seperti itu dari Musa, Samiri menjawab, qala, maka menjawablah Samiri, basurtu bimalam yaksuru bihi, ya kebetulan saya memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki kebanyakan Bani Israel. Jadi memang Samiri ini berbagai riwayat unik. Kalau saya di pertemuan sebelumnya menganggap dia licik, menunggangi Nabi Musa dan Harun. Tapi dia unik. Kononnya, kalau saya bilang kononnya itu berarti tidak di kononnya. Nah, saya mulai dari kata kononnya. Samiri mampu melihat yang retina kita nggak mampu. Jadi retina kita ini tidak dimungkinkan dapat melihat makhluk tertentu sehingga disebut gaib. Lengkapnya makhluk gaib. Contoh, malaikat. Kenapa disebut makhluk gaib? Karena tidak bisa kita lihat. Padahal ada. Jin. Nah, hebatnya Samiri dapat melihat. Bahkan wallahu alam, karena ini riwayat ya, malaikat bisa dilihat. Itu termasuk ilmu laduni. Bisa meriwayat. Andai kata ianya berarti itu anugerah Allah. Sehingga setiap kali malaikat itu menunggang kudanya atau menunggang tunggangannya lah, karena kan belum tentu pakai kuda kan. Bisa Pajero, bisa Innova. Ya kan kuda memang masih diproduksi mal, kuda mal. Kuda depan. Udah enggak kan? Expander kuda. Bengen Cewan Kota Ayu kan Kota Serang di Provinsi Banten. Itu kuda. Itu Pajero. Nah, jejak kakinya si tunggangannya itu, anggaplah kita buat mudah, kudanya berarti kan ada lekongan tuh. Itu ada khasiat khusus. Nah, cuma Samiri yang tahu soal itu. Bani Israel pada datang, maka dia punya rancangan.
bekas pijakan kudanya malaikat itu diambil, dikumpulkan untuk siapa tahu punya keberkahan. Nah, ketika digabungkan, dibakar bersama emas-emas, itulah aneh. Anak lembu itu bukan dipahat, bukan dicetak-cetakan anak lembu, dari dewek. Nah, maka kata si Samiri, Musa, saya memiliki basurtu, basir, melihat dengan pengetahuan. Saya punya pengetahuan khusus yang tidak dimiliki Bani Israel. Nah, saya menduga ini indigo ini. Indigo. Tapi saya sendiri nggak punya konsep tentang Tuhan. Saya punya pengetahuan, jangan-jangan ini hebat. Nah, ceritanya ini ya, kita sempurnakan. Saya mau objektif aja saya. Faqabattu qabdatan, maka saya ambil itu satu genggaman. Yang diambil apa? Jejak pijakan tunggangannya. Qabdatan, satu apa itu? Kepala. Wih, berarti es Milo ya? Iya, Milo kepala. Min asari Rasul. Min dari asari jejak bekas Ar-Rasul. Nah, Rasul ini konsepnya misalnya books Jamal, berarti apa nih? Bukunya kan, jadi kan Jamal. Nah, berarti ini tunggangannya Rasul, ya kan? Tunggangannya Rasul. Pertanyaannya, Rasul itu siapa? Ada Harun, ada Musa. Yang Rasul yang mana? Musa. Apakah Musa Rasul atau malaikat? Malaikat. Karena malaikat juga Rasul. Karena Musa nggak bisa pakai malaikat. Ah, bagus. Kalau dikaitkan dengan basurtu, pengetahuan yang sifatnya khusus, maka untuk tahu mana yang malaikat Harun atau Musa tidak perlu basurtu, ya kan? Untuk tahu mana yang Rasul dari Harun dengan Musa nggak perlu basurtu. Semua orang tahu yang Rasul itu Musa, karena Musa terima wahyu, Harun urut. Bahkan masih diperdebatkan 70 orang yang diajak naik ke Bukit Tursina dari Bani Israel itu, apakah ikut serta ke petilasannya atau enggak. Kononnya yang 70 itu tidak sampai ke atas, di konon gua di misalnya. Karena khawatir yang Rasul lebih tambah banyak. Jadi untuk tahu dari Harun dan Musa manakah yang Rasul, tidak perlu basurtu. Basurtu itu pengetahuan khusus. Itulah kenapa Ar-Rasul di atas atau di ayat ini tidak merefer kepada orang, tidak dikembalikan pada orang, tapi dikembalikan kepada malaikat. Malaikat itu juga Rasul Allah. Ya, Rasul Allah untuk para nabi, tapi Nabi Musa adalah Rasul Allah untuk para umatnya. Nah, itu ya Rasul. Maka yang dimaksud dengan faqabattu qabdatan min asari Rasul, saya ambil segenggam dengan genggaman min asari Rasul, dari jejak kaki
tunggangan atau kudanya malaikat. Wow, yang tidak dapat dilihat malaikatnya penjaranya itu. Hah? Semua hal tentang malaikat, semua hal yang tentang malaikat. Kau ini gebu nengi bingung, ini jalan laku dewe karena bunyi nggak bisa ngelihat malaikat. Kan saya nggak nyebut kuda hanya untuk mempermudah doang, tunggangannya malaikat. Kan mungkin saja pakai sepeda malaikat. Pernah lihat sepeda malaikat kan? Sepatu roda, sepatu sing papat seluncur kenapa? Skateboard, mungkin ikut main depan gereja pun yang dekat sim keliling kan. Dia seberang Rahmayana. Paham ya? Samiri ngaku sebenarnya saya juga nggak punya wahyu, cuma umatmu terperdaya gara-gara dia juga ngeduga dampak dari tanah itu. Ada lubang untuk membakar emas. Semua tim pencuri emas itu ngebarang emas. Samiri melemparkan kepala lembung itu. Kaget jadinya anak lembu beserta kononnya tulangnya. Juga bisa bergerak. Aja maning umatnya Samiri baik kaget. Bedanya Samiri punya basur tuh, pengetahuan khusus. Sementara umatnya harus bertanya, prok jadi apa ini? Kan kagum tuh. Kekaguman itulah yang mengantarkan, bukan menolak Allah. Ada kekuatan lain selain Tuhannya Nabi Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Itu dijelaskan oleh Samiri, rahasia saya begitu. Jadi Samiri sendiri mengaku nggak terima wahyu, tapi salah umatnya gampang terperdaya oleh sesuatu yang sifatnya wow. Laiki meditakan wartawan, ane jawab presiden meditakan wartawan ngejawabnya pendek-pendek. Ikut di alam-alam, banyak kerja sedikit bicara. Sedikit kerja. Wow, warnanya pun. Lalu wartawannya udah dikasih amplop. Baru naik. Wartawan mewartakan. Lah iku anu wong kagum. Hebat Ustaz. Anaknya Pak Jokowi tadi. Dikasih amplop wartawan. Wow, itulah yang membuat akal berpikir kita nganggur sebentar. Maka iya ya, selain Tuhannya Nabi Harun, Tuhannya Nabi Musa, ada kekuatan yang diduga Tuhan. Jadi nganggur akal berpikir. Lah wong bisa ngomong jadi anggap rajin kerja sedikit bicara. Beda. Bener kok. Nomor harimau punya kebencian sih emang nih. Terus bener dewek saya. Bener kok tadi dikit bicara.
genggaman lempung atau tanah itulah yang saya lempar bergabung dengan emas-emas. Wa kadzalika, tapi ya maaf Musa, ngaku ke sawalat li nafsi, ngaku saya nggak pakai wahyu. Sawalat li nafsu, saya dikendalikan hawa nafsu saya. Sportif ya, bola. Bisa sportif, bisa ngeledek. Nih cara berpikirnya begini. Kamu mau udah pakai wajib masih saya kerjain aja. Saya cuma pakai bebisan saya. Umat kamu udah kocat aja. Gimana itu? Gondok ya? Ada orang bisa ngelantik beberapa pejabat. Kata orang ini Sabrudin, din kamu. Saya jangan jadi wali kota bisa. Ngeletek nggak? Iya, Kalau marah itu Nabi Musa itu. Kalau dianggap ngeledek berarti marah karena tersinggung. Ini mah karena mencelakakan umat. Fadhab belum Mesir. Berarti di Mesir. Lu Mesir itu pergi kamu. Fa inna laka fil hayati, sepanjang sisa hidupmu kamu wajib takula la misas. Sepanjang hidupmu, sisa hidupmu, kamu berkewajiban ngomong la misas. Don't touch me. Jangan sentuh saya. Maka saya juga tidak akan bersentuhan dengan siapapun. Dikucilkan dan mengucilkan diri. Itu hukuman dunianya bagi orang yang menyesatkan umat. Bagi orang yang menyesatkan umat. Sekarang terbalik Ustaz. Yang tidak mau sesat dikucilkan. Yang tidak mau perhali doang sampai orang diajak kondangan Bekasi itu mengisolasi diri. La misas dan tasmi berarti dikucilkan. Wa anna laka mau'idan lan wa inna laka mau'idan lan tukhlafa. Kamu diikat dengan protokol yang tidak bisa dihianati. Jadi pengkucilan ini akan diawasi, dimonitori. Nah, saya kurang lengkap kisah Samir ini, ujung hayatnya gimana? Apakah nyalon presiden atau apa, nggak tahu lah. Yang jelas belajarlah dari kasus ini, jangan coba-coba menyesatkan umat. Wandur, lihat Samiri, ilahika, pada Tuhanmu yang sebenarnya, pada Tuhanmu yang bikin-bikinan itu. Apa Tuhan apa itu? Anak lembu. Allazi alaihi akifat, yang kamu serius, yang tikap itu fokus. Akifat, yang tikap fokus, sehingga tidak fokus lagi hanya pada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya mentakbirkan Allah. Tidak ada yang saya besarkan kecuali Allah. Ini akifan, saya yang tikap pada Allah. Tidak ada yang saya fokus selain Allah. Nah, Samiri dan juga para pengikutnya fokusnya jadi dua, disebut musyrik. Jadi musyrik itu bukan menolak Tuhan, tidak fokus pada Allah. Kata Musa, delengku, saya mah masih fokus. Tuhan saya cuma satu, Allah. Kamu mau tambahan berhala,
Lihat, kata Musa, lanuharriqannahu, tak obong ya. Ini apa propertinya ini tadi apa nyebutnya? Anak lembu. Berhalanya. Saya obong nih. Kira-kira jadi apa dia? Lumerman. Las. Jadi adonan mani. Dari patar mah kan takut kan. Prok jadi apa? Jadi Musa hanya berharap Tuhan kamu nggak berdaya. Diobong tidak mampu melindungi dirilah konon jadi keramat kan? Sehingga diharapkan ada faedah bisa nolong kamu, lah diobong baru bisa menangis. Kira-kira jadi apa? Kalau emas dibakar jadi apa ya? Emas berubah bentuk. Yang terbakar bentuknya, bukan zat emasnya. Tapi ini emas akan jadi debu. Namun dilempar ke udara, waduh, bisa jadi kena kulit. Apa ranikannya? Kena apa? Merkuri. Maka dilempar ke yam, sungai yang deras, kita nyebutnya dilarung. Ngelarung endauro wacak-acak, dibakar tidak mampu melindungi dirinya, jadi abu, dikanyutkan tidak mampu menolong dirinya, terombang-ambing di bawah air kemana air membawa. Kasihan ya, begitu dijadikan Tuhan. Itu maksudnya demonstratifnya kayak gitu. Maka pertanyaan tadi, kalau emas dibakar jadi apa? Kok bisa jadi abu? Maka bukan hebatnya Musa. Musa ditolong oleh Allah untuk mendegradasi Tuhannya si Samiri. Maka jadilah abu. Proses kimianya jangan ditanya. Lanuharriqannahu, kami bakar ya Tuhan dia, Tuhannya itu. Sumala nunasifannahu, kemudian kami jadikan abu fil yamis nasfan, supaya abunya itu kemudian hanyut fil yami di air. Innama ilahukum, kenapa begitu? Supaya kamu sadar, innama dibatasi, ada tuh hasad. Innama dibatasi ilahukum Allah, Tuhan kami yang cuma satu, Allah. Karena yang kamu anggap Tuhan T kecil, berharap tidak mampu menyelamatkan dirinya dari api, dibakar jadi debu, tidak mampu mempertahankan dirinya, dikanyutkan kintir, bekelelep kayaknya pun. Firaun kelelep juga ya. Alladzi la ilaha illallah, tidak ada yang lain cuma Allah. Wasi'a kulla syai'in ilman, ilmunya mencakup segala sesuatu. Jadi tidak apple to apple. Nah, titik kisah Nabi Musa lengkap, detail, rinci. Padahal jarak antara peristiwa dengan Nabi Muhammad ratusan tahun. Nabi Muhammad tidak, maaf, miskin literasi ya, miskin literasi. Di suatu waktu cerita Nabi Muhammad rinci detail kisah Nabi Musa, waget sasirani sing satu maca kita budak sana. Bener kamu ini Nabi, lamun dudu Nabi merbakar bisa. Jadi kisah Musa di tangan Nabi adalah untuk memperkuat bukti kenabian Nabi Muhammad ya. Nah, di tangan kita jadi alat dongeng ya kan, di tangan kita jadi alat
Penting buat Nabi Muhammad di saat beliau berdakwah itu memamerkan sesuatu yang di luar nalar. Penting. Maka orang-orang bertanya, "Saimat, kita mesti yakin kuno ya." Bisa ceng diserah, bisa rinci detil. Bahkan kiai-kiai bodas dari Yahudi, Nasrani lebih dulu tahu soal Musa, lebih kaget manusia sidapu baru. Bahkan tahu kisah yang lebih benar sehingga yang diceritakan di kalangan Yahudi keliru, yang diceritakan di kalangan Nasrani keliru. Semua bermuara pada benar, kamu ini nabi. Yang menduga kamu itu tukang sihir salah, yang menduga kamu itu dukun salah, yang menduga kamu orang gila itu salah. Jadi hikmah kisah Nabi Musa disampaikan pada Nabi Muhammad berulang-ulang adalah untuk memperkuat bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengingatkan ndiko kadalika, ya begitulah kisah-kisah Nabi Musa, nakusu kami kisahkan alaika spesial kepada Muhammad min ambai ma qad sabaq, untuk melengkapi bukti-bukti sebelumnya. Nah, mengkisahkan sama lah dengan bapak-bapak ibu-ibu ditakoni, apa bukti kamu kenal si fulan? Nih saya ceritakan, saya tahu tai lalat. Wih bener, itu udah bukti kamu kenal dia. Maka Nabi Muhammad perlu ada properti agar orang semakin percaya betul ini Nabi bukan kaleng-kaleng. Salah satunya adalah kemampuan menuturkan kisah-kisah yang andai kata bukan laduni, bukan Nabi, nggak bisa. Salah satunya adalah kisah rinci Nabi Musa alaihi salam. Itu Allah mengingatkan ya, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad ataina min ladunna dzikra. Dan juga di samping kemampuan menuturkan kisah kepada Muhammad, kami berikan min ladunna, baik pas langsung dari kami. Nah itu ilmu laduni, pemberian laduni, dzikra. Apa ya? Ya dzikra bisa Al-Quran, bisa wahyu, kemampuan memperingatkan. Sama orang Mekah juga bingung, Macira ini bisa ngomong Iqra, bisa dikasih satu miladun. Maka kata Nabi Muhammad, buya ketika bingung, iki dari suara gaib, yang kemudian itulah disebut wahyu. Miladunna, bypass langsung dari Allah. Nah, kita masuk ke paragraf baru. Allah mengingatkan, man a'rada anhu, siapa yang coba-coba melengos, mengabaikan, berpaling anhu, berpaling dari siapa? Mana Al-Qurannya nggak ada kok. Dikurangi lagi. Nah pinter tuh, zikron dari peringatan, bisa isinya wahyu kan tadi kan, bisa isinya penuturan kisah, apapun yang diproduksi oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi. Ingat-ingat ya, kamu coba aradu abaikan, fa innahu, maka tidak ada lain sesungguhnya, yahmilu, orang itu akan memikul, hamil, memikul, yaumal kiamati, pada hari
Ingat hari kiamat kapan? Memikul pada hari kiamat. Memikul apa? Wizron, dosa. Kapan hari kiamat itu? Hari memikul dosa, yaitu setelah yaumul ba'ts. Jadi semua kita setelah diwafatkan, ada yang wafat, ada yang modar, ada yang tewas, ada yang masuk dalam korban tragedi hancurnya alam raya. Tapi apapun semua dimatikan. Kemudian malaikat diminta membangunkan. Paling tangi, hari itu disebut hari kiamat, yaitu hari di mana dosa-dosa dihamil, betul-betul hamil. Nah, yang kita pikul dosa itu padang hamparan luas, gunung-gunung sudah nggak ada, bukit-bukit nggak ada. Sekarang mah susah ngelihat ada papanti di sana, terlarang bukit. Nanti di padang masa dengan mudah mengenal. Rabi kita orang sepira anjing neraka padang luas. Itu saking beratnya dosa, beberapa orang batu-batu perali membiru. Bukan pakai baju biru ya? Menastem. Membiru yang dulu. Itu mah bukan lagi. Bukan. Jadi dosa itu pada saat di padang mahsyar dia menjadi material, menjadi benda. Sekarang dosa itu deret hitung apa deret ukur? Deret hitung. Nanti di padang mahsyar berubah menjadi deret ukur karena size. Dia akan membentuk berat. Sekarang membentuk hitungan berapa dosa dan berapa. Nanti mah sebesar apa atau seberat apa. Kadang-kadang kita udah nakon sekarang, berat dosanya itu. Padahal mah terasa berat nanti. Betul-betul dipikul, maka disebut tahmil. Ya Allah ya, gelemannya. Di padang mahsyar, maaf, berentang waktunya itu 50.000 tahun untuk bisa dihisab antri. Maka orang berebut nyogok, minta didahulukan hisab. Ada yang ke Nabi Adam dan nabi-nabi berikutnya mentok ketemunya Nabi Muhammad. Bayangkan 1000 tahun. Kalau kita punya dosa 1000 tahun menunggu hisab itu sambil monggok kurma. Wow. Monggok. Pernah lihat tukang coet? Sering ya? Beberapa orang akhirnya beli jengkel karena kerunyut. Akhirnya dibuang nih kali coet, kerunyut doang. Lah, jadi foto-foto lain mah kepukulan dek. Beberapa orang dekati pergi, Pak, berapa? 60.000, tinggal berapa sebut tak tuku kabeh, mana balik? Habis itu dibuang nih kabeh. Saking kerunya berat. Nah, yang kita angkat bukan coet, dosa yang tadinya deret itu menjadi deret ukur. Jadi kalau nggak pengen susah ya, yang simple kayak backpacker, nggak orang asal cukup, kurangi dosa hari ini supaya lebih rileks lah. Pegel ngangkat kendaraan aja. Mungkin pernah kesurupan jin ya buneng ya tenda. Kok jangan.
Gimana kalau jinnya jin cakep gimana? Mau nih. Oh mau, nanti kita kirim. Jin itu nggak buruk rupa, semua ada yang ganteng dah. Si John kan udah si Jin. Seolah percaya menjajal di bumi. Datang masih John udah si Jin. Oh beda mana jin dan jun. Ya nonton tidak. Ya udah terbayang ya. Iya. Kalau saya sebut berapa usiamu di dunia, hitungannya angka kan. Begitu di padang mahsyar, matahari dan bulan tidak di garis orbitnya masing-masing. Berarti tidak ada pagi, tidak ada malam, tidak ada day, tidak ada week, tidak ada month. Kan tidak ada siang, tidak ada malam. Gimana itu mengkonversi kalibrasi waktunya? Kau tahu bisa 50.000 tahun itu dari mana? Itu kasihan kepada manusia bisa mengkalibrasi. Sekarang kita pindah masuk kepada masa, maka digunakan istilah khalidina fiha, selawase. Nah enakan di dunia terukur para wali berapa? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun terukur, maka disebut pendek. Nah sementara di akhirat tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan. Matahari dan bulannya dalam satu titik orbit lah, kapan terbit, kapan terbenam ya kan? Susah ke bulan dan matahari bersatu. Makanya lagu-lagu Melayu orang ngomong bulan dan matahari bersatu, nanti ke bulan dan bintang kan? Ke bulan bicara. Itu masih dulu Sumba. Apa jin lagi? Jun. Apa Jun? Yang 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di akhirat itu siapa saatnya? Itu untuk membantu Neng Yati Enda mengkalibrasi membangun waktu. Tapi yang sebenarnya ngap, maka digunakan istilah khalidina fiha, bakal selawase sirkan. Yang bakal selawase apa kok? Ayo. Yang punya dosa. Memanggul dosa tadi. Yang kita bicarakan beban ini. Yang lain, Bu Neng Yati Enda belum tahu sih ya teman-temannya. Ada yang cuma gak bawa tas jinjing itu yang kecil itu, isinya tinggal gesek. Hanya sosial apa tas gaya itu, gak ada bebannya kan. Siliani Priyoton, berat. Coba rancang Bu Neng Yati Enda di padang mahsyar cuma bawa tas kecil kan. Tahu tas yang paling kecil apa? Tas emas. Coba tuh kemarin siang cikan kepelikan. Kalau ibu kita diganti tempat suruh pinang segala bengi. Kalau beli masa kecil sudah ada gede mau Nih wong pontang ngarepakan panen dengan dia ada tuh kumas gitu. Mungkin bengen. Ya Allah, ringan benar isinya emas ya. Sementara wong gak kampil karung berada kerunya, kasihan. Kebayang tidak selawase khalidina fiha, selawase mekon fihi mengguning pada mahsyar, dipanggul kayak karung itu berat. Wala suruh wah kok hilang sih. Wasalahum yaumal kiamati himlan, itu adalah bawaan paling hina pada saat kiamat nanti. Karena ada yang dibawa beriotan dosa. Mendingan bawaan kartu ATM, kartu kredit.
Pernah nggak para ahli kondangan nggak rabi lagi senep dengan rabi ini? Ah betul. Iya. Iya. Merombong mereka. Padahal rabi ini mulai lagi senep. Akhirnya jalur antar jam berapa? Kayu bisa melakukan ini. Pengalaman gitu ya. Ledek Ustaz. Ledek. Duduk. Tutup. Pengalaman deweki padur kan kita asli pengalaman dari batur. Berat kan itu istri. Nah gimana dosa? Jadi melalui ayat berapa sini ini? 102 ini. Tolong pahami dosa yang belum kita taubati akan terkalibrasi jadi berat. Yang akan kita panggul sepanjang waktu selama belum dihisab. Berat, percaya aja berat. Yauma yunfau fisur. Kapan itu Ustaz? Kejadiannya kapan? Yauma yunfau fisur. Nih, dimulai dari malaikat niup sangkakala. Wana suruh kami kumpul paksakan al mujrimin, para kriminalis. Yaumaidin hari itu zurqan. Apa zurqan itu? Tadi kan Kurang. lebam. Karena mengangkut berat yang membiru. Saking apa? Apa beratnya? Maka kata Bu Niyati Endah kepada saudaranya, kasihan amat kamu sampai Allah tuh biru semua itu. Maka gimana lagi, nggak bisa dicopot, belum dihisab. Dulu sih di dunia nggak dicicil, dibuang. Maka kita nyebutnya istighfar tuh. Yatakhafatuna bainahum in labistum illa asya. Nah itu wong-wong pepadan abot senasib sepenanggungan. Jika ngomong ini bakal sulit, ini gua kiamat dicopot ini bakal sulit. Nah primen dulu di dunia kayak suwe nih dunia, kok bisa abot makanya. Ada yang ngomong bisik-bisik karena kan sebelah mau parohan dunia TN sudah isi. Kayak 10 dina nih dunia itu harus sepir. Ini langsung kayak 10 dina. Jadi berat amat ini enggak seberapa pada dunia. Jadi dunia itu terukur. Yang tidak terukur akhirat. Antar kain nistia tidak terukur. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Apa yang diobrolkan senasib sepenanggungan para pendosa itu sebenarnya pirang dina sih di dunia itu. Iku Allah doang yang bro. Padahal bisik-bisik. Ya. Ijaqulu amsalum tariqatan illa bistum illa yawma. Ketika ada yang menyangka, wih, itu 10 dina kamu sedinaan malah. Lu galita cuma sedina di dunia, wah bot di pada masa sampai biru ini. Sedinahan doang. Wah bot. Sedina baik abot yang pada masa. Bot kan. Aduh Allah Akbar. Dari kebayang. Kita mah berharap di pada masa bigoiril hisab, sehingga orang perlu antri. Amin. Langsung baik. Sedina itu 1000 tahun di dunia saja. Itu mah untuk membantu kita
membayangkan betapa panjangnya waktu di akhirat. Padahal tidak ada waktu lagi. Jadi konsep hari berubah, konsep waktu berubah. Yang paling sering digunakan Allah untuk mendeterminasi, mengintimidasi adalah khalidina, selaras. Memang ada riwayat yang melaporkan sampai terakhir dihisab itu 50.000 tahun. Maka cara membandingkannya, setua-tuanya kita betul-betul mati, jauh. Nah, saya senang nih masuk ayat tuh berapa nih, 100 yang tadi dikonfirmasi jadi berat. Maka caranya begini untuk menolong kita. Udahlah, semua dosa kita kalibrasi jadi berat. Dipanggul, abot. Maka kita nggak perlu lagi berapa hari, nggak perlu sabot. Sampai dilaporkan membiru. Kalau ada yang lebih tepat untuk orang angkut merengkeng, silahkan. Apa istilah paling ini Cipinang, di Cipinang, pasar beras. Oh, itu kan kadang-kadang nggak masuk akal ya. Buat itu tetap merengkeng. Diuntalakan leren, masuk-masukkan. Dia di padang pasar nggak ada lerennya. Arab jongkok istirahat bisa sepanjang waktu kudu ngadeg. Maka tulul qiyam, waktu berdiri yang panjang, kita nyebutnya kiamat. Tulul qiyam. Entah kenapa salah kaprah kita menyebut kiamat pada peristiwa hancurnya alam raya itu. Kiamat itu disebut kiamat karena lama berdiri. Para hari mana lebih senang, ngangkut karung sambil jongkok, dodok apa ngadeg? Ngadeg. Maka tulul qiyam, kapan itu? Setelah yaumul ba'ts. Kita nyebutnya kiamat. Yang tadi hancurnya alam semesta, nama ofisialnya saat. Nah, orang-orang Mekah sing takon, ya Rasulullah, waktu ini kapan? Yas'aluna kanis sa'ah, qul sa'atu lillah. Kan gitu kan. Sisi berumah Allah. Nah, nama lainnya adalah Al-Qari'ah, Al-Zilzalah, Al-Qiyamati matahari. Ketika kita dibangunkan, siap, maka dipanggil Haris. Tapi Haris kan orang selatan, nggak bisa nolak, dipanggul dosanya. Maka kita itu berdasarkan beratnya. Begitu ngelihat, wow, padang melompong, maka yas'alunaka, mereka bertanya padamu, anil jibali, nasib gunung primen, gunung mengku di pada masa itu gimana? Fakul, omong Muhammad, aja maning matahari jauh di atas sana. Kalau Rigal pecah, bayangkan kita ya. Ini mah gunung itu yang sibuha bakal diabukan. Tadi patungnya berhala juga naspankan, dibikin abu, maka dibikin abu vulkanik. Siapa yang membuat jadi abu vulkanik? Rabbi, Tuhanku, nasfan seabu-abu. Jadi si padang mahsyar ini daratan tanpa pendukulan, tanpa ada yang mendukul. Air bukit, iya mendukul kan? Iya.
tanpa gundukan. Ngeri amat ya. Fayadaruha qa'an sofat. Dataran terhampar rata. Yang taruh kamu nggak bisa lihat lagi di padang mahsyar itu ada iwajan. Apa iwajan itu? Ada gundukan, tidak juga ada antar. Pokoknya rata. Kebayang susah ya ngebayangkannya. Susah. Siapa yang pernah ke Padang Havana? Iya, Padang apa? Luas, seluas mata memandang. Itu kayak putus asa. Satu. Siapa yang pernah di atas perahu di mil 10, 11, 12 laut? Ikut ngelanggut di putus asa. Ciut. Pada masa seperti susah ngebayangkannya. Jadi harus pernah ke kayak ibu siapa kan? Jangan ngomel kayak pernah ke sana. Iya, tapi gawat kita. Lupa saya. Nah, begitulah keadaan Padang mahsyar. Kita senang kalau ada bukit. Kita ke bukit dulu istirahat dulu. Kita senang kalau ada cekungan. Siapa ngerti kita bisa ngumpet di situ. Waduh, kalau udah melompong itu udah gak ada pertahanan beneran. Sedangkan kita membawa beban berat yang tidak dapat dicopot selamanya. Berat menurut saya. Nasihat terbaik sekarang ya, gimana rencana bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi padang mahsyar? Kurangi beban berarti kurangi dosa. Karena dia akan dikalibrasi jadi deret ukur. Yang semula deret hitung menjadi deret ukur. Saking padang luas, banyak orang ketemu para ahli teman-teman, tapi tidak dapat saling bertegur, siapa untuk saling menolong, sibuk sendiri, seperti di tempat yang asing. Ya, tempat yang asing. Yaumaidin, pada hari itu, yattabi'una da'i. Ad-da'i siapa? Ad-da'i ya, penyerunya siapa di pada masa? Para malaikat itu saling mengikuti. La iwajalah, tidak ada iwaj. Wa khusya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa habsyan. Berusaha ingin didengar oleh Allah, tapi sia-sia kecuali habsyan, seperti gemerisik kaki di padang pasir. Hamsin ya, hamsan. Hamsin dikira. Hamsan itu Berisik. Kalau di Havana itu sebagian konon dia Berisik. jadi hampa.
Hari itu bukan hari untuk berdoa. Doa kita itu sekarang. Hari itu hari bukan untuk memohon pada Allah. Suara kita akan tenggelam oleh maha luasnya pada masa. Tenggelam. Maka yang terkenal cuma gemerisik suara apa angin bu, hamsa, hampa. Siapa kau yang bisa nolong kau? Hari itu, ini belum di neraka. Hari itu siapa yang bisa nolong? Amal. Ketemu istri tidak bisa, menghibur diri juga nggak bisa, menghibur kita nggak bisa. Ketemu anak, ketemu teman-teman, semua seperti sendirian. Ya. Hampa. Maka dilukiskan oleh Allah, yauma idzin, pada hari itu la tanfa'u syafa'atu, tidak ada yang bisa memberi syafaat illa man adina, kecuali oleh someone yang dapat izin khusus dari Ar-Rahman. Wa radiyallahu qaulan, plus pemohon syafaatnya diridhoi. Jadi ada dua nih kebutuhan kita dapat syafaat. Satu, kita memohon syafaat. Mana? Maka kata malaikat, siap, ini ada pemohonnya Allah, siapa namanya? Mana? Kalau rekomen. Kalau enggak, maka saya enggak masuk daftar penerima syafaat, namanya DPS. Satu dulu selesaikan. Udah gitu, akhirnya alhamdulillah si Manar dapat masuk DPS. Tanya lagi malaikat, siapa yang mengasih syafaat, siapa yang ditunjuk ya Allah? Laporkan itu pada Muhammad. Maka dibawa pada Muhammad. Kata Muhammad, siapa itunya? Si Manar. Enggak lah, saya berakhir. Jadi sulit dapat syafaat itu. Jadi kita harus masuk dulu. Nah, oleh karena itu silakan ibu-ibu, bapak-bapak wafat, silakan wafat. Tapi pastikan kita pantas masuk di BS. Namun sing biasa maca Quran, sing kada Quran, Nah itu bagus tuh, bagus. Beramallah secara cerdas, amal-amal penimbul syafaat yang cerdas. Hmm.